walau ada surat daripada Bapak Bupati, orang tersebut yang ingin membangun masjid di samping Masjid Besar Samalanga, kemarin tetap bekerja. Makanya masyarakat Samalanga bereaksi hari ini menuntut pada pemerintah Birun agar dibatalkan pembangunan Masjid At-Taqwa yang berdampingan dengan Masjid Besar Samalanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini sebuah kecamatan ya di Aceh. Ada sebuah masjid Muhammadiyah yang baru dibangun, namanya Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang ternyata juga menjadi sasaran anti Wahabi. Ada kelompok masyarakat di Samalanga yang mengubarkan anti Wahabi ini gitu, dengan alasan kalau masjid itu didirikan akan terjadi gesekan dengan masjidnya mereka. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Justru ini menurut saya adalah pola intoleransi yang ditanamkan oleh sebagian besar kelompok Islam Samalanga gitu. Di Jakarta itu ada Masjid Muhammadiyah, ada Masjid NU, ada Masjid LDII, tapi tidak ada masalah. Sebenarnya apa sih motifnya itu, yang kalau tidak ini adalah sebuah upaya yaitu meretakkan antar masyarakat Samalanga yang berbeda paham itu gitu. Menurut saya ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada susupan, ada sisipan di dalamnya ya. Sengaja untuk menimbulkan kemelut di Samalanga. Bukan rakyat Samalanga sendiri atau bukan penduduk Samalanga sendiri. Ada kemungkinan besar ada yang nyulet. Kalau cuman paham berbeda, terlalu banyak paham yang berbeda di Jakarta itu Pak Ustadz yang ada di Samalanga gitu. Di Jakarta ini ada NU berhadapan-hadapan dengan Masjid Muhammadiyah, jaraknya dekat-dekat. Apa mungkin bapak-bapak ini yang ada di Samalanga tidak pernah ke Jakarta melihat perbedaan-perbedaan yang begitu ketatnya masjid di Jakarta ini, tapi tidak pernah terjadi persoalan seperti itu, kecuali jika sengaja ada yang memicu persoalan itu ya, kecuali jika ada yang memicu persoalan itu. Ini tentunya tidak bisa boleh diam pemerintah setempat, masyarakat Aceh, yaitu pemerintah Aceh juga tidak boleh diam dong. Kalau memang tujuannya itu untuk menyatukan umat Islam yang ada di Aceh gitu. Tentunya semua masyarakat Aceh itu merindukan keindahan, merindukan persatuan, merindukan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Seharusnya perlu memberikan pengertian kepada masyarakat, dari masyarakat yaitu dari Bupati Aceh, dari Kecamatan Aceh, jangan bertindak yaitu membelah masyarakat Samalanga, masyarakat Samalanga dengan paham-paham yang berbeda. Sebenarnya itu tidak alasan yang tidak masuk akal, alasan yang dicari-cari ini. Di Jawa Timur itu padat Masjid Muhammadiyah, Masjid NU. Di Jawa Tengah ada Masjid Muhammadiyah, Masjid NU. Kemarin saja saya di muktamar itu mendengar dari masyarakat bagaimana masyarakat NU dan Muhammadiyah itu saling bantu-membantu gitu ya. Tidak ada persoalan di situ. Nah, kalau kita lihat masyarakat di Solo ini, itu di sebelah utara Masjid NU, di sebelah selatan Masjid Muhammadiyah, tapi tidak ada masalah, tidak ada apa-apa itu. Mengapa kemudian di Kecamatan Samalanga, Birun Aceh ini ada gejala-gejala seperti itu? Ada apa sebenarnya? Padahal kita sangat tahu peran Muhammadiyah di Aceh waktu tsunami itu sangat luar biasa, membantu masyarakat Aceh. Tidak sedikit uang yang digelunturkan untuk tsunami di Aceh itu gitu. Tapi kemudian ada ustadz yang coba seorang ustadz di Samalanga ini yang membakar masyarakat Aceh gitu.
membakar masyarakat Aceh seolah-olah kalau ada masjid yang berbeda di Aceh ini akan terjadi, yaitu perselisihan runcing tajam antara masyarakat Samalanga dengan masyarakat Islam Samalanga yang berbeda paham. Tentunya sesuatu yang tidak masuk akal. Tentunya ya sesuatu yang mungkin sangat perlu itu diberi penjelasan. Tidak akan paham itu tidak akan memunculkan persoalan kecuali mereka yang merasa yang dikibuli atau dibakar semangatnya atau karena merasa salah kalah saing saja gitu sebagai ustadz, sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh mereka yang bertujuan untuk menimbulkan persoalan di Aceh gitu. Ini tanggung jawab pemerintahan Aceh untuk mengambil alih keberadaan Samalanga ini gitu. Saya pikir kalau tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat memberikan pengertian dan melihat peristiwa-peristiwa di luar di Padang itu ada perbedaan paham antara Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah. Kemudian di wilayah di Riau, Pekanbaru itu juga ada perbedaan antara Muhammadiyah dan paham lain, tapi tidak ada gejolak apa-apa. Di Maluku juga ada masjid di Madura, apalagi Madura. Kalau berbicara fanatisme di Madura banyak fanatis seperti masyarakat Aceh itu, tapi tidak pernah terjadi persoalan antara Masjid Muhammadiyah dengan Masjid NU di Madura. Itu yang kita lihat seperti di Bangkalan, di Sampang, di Pamekasan, di Sumeneb. Biasa saja berjalan di sana, mayoritas adalah NU, tapi tidak ada masalah. Mengapa kemudian di Aceh ini muncul tenggelam permasalahannya apa gitu? Ada apa sebenarnya itu? Siapa yang membakar, siapa yang menyolet ini? Apa tujuannya? Ini perlu jelas lah. Kalau cuma alasan bahwasanya itu akan terjadi gesekan dengan masyarakat Masjid Agungnya itu sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang sangat mustahil jika tidak dipicu oleh orang-orang tertentu yang ada di Aceh itu, yang menimbulkan persoalan itu. Masyarakat itu awam. Masyarakat itu jangan dikorbankan untuk kepentingan perorangan atau kelompok untuk membakar masyarakat Aceh, membakar masyarakat Samalanga, masyarakat Berun itu. Padahal sama-sama masyarakat di situ, sama Islamnya. Apa Muhammadiyah bukan Islam sehingga dilakukan berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara untuk meretakkan hubungan antar sesama umat Islam di Aceh, atau menganggap Muhammadiyah itu kafir mereka, sehingga melakukan infiltrasi seperti itu terhadap Muhammadiyah. Ini barangkali perlu pemerintah setempat turun memberikan penjelasan. Perbedaan itu memang harus ada. Sejak dahulu di zaman tabi'in sudah ada perbedaan. Mengapa kemudian perbedaan ini terus-menerus dipermasalahkan? Apa kemudian bagaimana menempatkan organisasi yang berbeda, umat Islam yang berbeda, yang seharusnya saling menghargai? Kecuali kalau ada masyarakat di Samalanga itu yang berpendapat bahwa Muhammadiyah itu bukan Islam, yang Islam cuma mereka gitu. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan masyarakat Islam di Aceh gitu. Kalau terus-menerus ini dibiarkan, akan menjalar kemana-mana. Itu loh yang kalau kita ingin memperhatikan. Yang jelas persoalan ini tidak bisa kemudian didiamkan begitu saja oleh pemerintah Aceh. Perlunya ulama-ulama Aceh itu turun akan adanya perbedaan. Di Jakarta itu bisa dijadikan contoh. Jakarta itu padat dengan masjid-masjid perbedaan itu. Ada DDII, ada LDII, ada masjidnya Salawat Wahidiyah, ada masjidnya NU, ada masjidnya Muhammadiyah, ada masjidnya Salafi. Nggak ada apa-apa. Kecuali yaitu orang-orang yang berusaha memunculkan masalah. Mereka yang tidak suka keberagaman, mereka yang melakukan rejimisasi terhadap paham. Itu yang tentunya perlu dijauhkan dari masyarakat. Cara berpikir
anti itu terhadap kelompok lain. Kalau memang benar-benar berangkat dari Islam, tentunya akan saling menghargai perbedaan. Tidak masalah masjid mau berdiri di mana-mana itu. Itu belum. Ini masjid dengan gereja, Masjid Istiqlal dengan gereja saja bisa berdiri kok. Istiqlal dengan masjid di depannya katedral yang cukup besar, tak ada masalah. Mengapa ketika di Aceh itu muncul masalah? Ada apa sebenarnya di Aceh ini ya? Artinya ada kelompok-kelompok tertentu di dalam Islam yang syarat berkepentingan dengan perpecahan di Aceh itu gitu. Itu barangkali yang perlu mendapatkan tanggapan dari pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh tidak boleh diam itu, harus bergerak pemerintahan Aceh itu. Tidak diam. Majelis ulamanya kan sudah pasti adalah orang-orang yang sangat paham agama, sangat paham perbedaan, harus memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat Samalanga, menjelaskan. Masa cuma Aceh yang bisa seperti itu gitu? Yang lainnya tidak. Kenapa di lain-lain daerah tidak ada semacam itu? Tiba-tiba muncul di Aceh. Ada apa ini? Ada apa? Kan pertanyaannya begitu. Ini barangkali dari saya. Jadi harapan saya kepada Majelis Ulama Aceh, kepada seluruh tokoh-tokoh Aceh, kiranya itu memberikan nasihat kepada Samalanga. Jangan dibiarkan ke mulut itu terus-menerus membakar sesama Islamnya kok. Mungkin juga perlu dibaca peran Muhammadiyah selama ini di Aceh, membantu masyarakat Aceh itu sangat luar biasa. Bukan kita menuntut balas, tidak, tetapi ini penting. Adanya rasa ketersinggungan, adanya rasa kasih sayang di tengah-tengah masyarakat Muhammadiyah ketika Muhammadiyah dilanda tsunami. Perlu turun gitu ke lapangan, membantu masyarakatnya, membantu masyarakat yang tidak masyarakat yang menjadi korban tsunami ketika itu. Ini barangkali dari saya berbicara atas nama kebenaran, al-haqqu mir rabbika. Ini atas nama kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri di dalam Al-Qur'an menyatakan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Tuhanmu menghendaki, akan menjadikan manusia itu satu umat. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi mereka akan tetap terus berbeda. Itu illa man rahima rabbuka, melainkan Tuhan, yaitu Allah yang memberikan rahmat. Tuhanmu yang memberikan rahmat kepada kalian. Nah itu, jadi kita itu baru bisa menikmati Islam, kebersamaan muncul, tumbuh dan sebagainya, kalau saling asah, saling asuh. Tidak kemudian selalu yaitu memperuncing perbedaan-perbedaan dan klaim kebenaran yang dilakukan oleh satu pihak. Itu namanya rejimisasi paham terhadap kelompok lain. Kelompok lain tidak boleh berpaham kecuali pahamnya sendiri. Ini bukan ajaran Islam, malah sangat bertentangan dengan Islam, ya. Barangkali ini, jadi saya mohon maaf kepada para ulama-ulama di Aceh ini, tapi saya berharap agar ulama-ulama di Aceh juga memberikan andilnya, yaitu menampakkan andilnya di tengah-tengah masyarakat Samalanga, menunjukkan keberadaannya sebagai seorang ulama, menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada. Bisa dijadikan contoh ya seperti tadi itu ya, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, kabupaten di sekitar Jawa Barat. Ada bertebaran banyak masjid Muhammadiyah dan NU yang jaraknya dekat-dekat, tapi tidak ada permasalahan apa-apa. Kecuali kalau ada yang memicu persoalan, itu akan muncul persoalan. Karena di antara Islam yang berbeda-beda itu ada kepentingan pihak ketiga yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, itu yang harus ditumpas. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.